Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, langsung aja. Nah, pertama-tama kita pahami dulu konsep dan prinsipnya. Jadi, tanda pertidaksamaan itu nantinya akan menentukan arah penyelesaiannya dan daerah penyelesaiannya itu nanti adalah irisan dari daerah yang diarsir. Dan ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan daerah penyelesaian ini. Nah, prosedurnya, pertama kita tentukan dulu koordinatnya. Nanti kita misalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa gitu. Kemudian kita arsir daerah sesuai pertidaksamaan yang memenuhi. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita selidiki satu-satu titik koordinat dari pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama, 4X tambah Y lebih dari sama dengan 8. Ini dia. Nah, pertama kita misalkan X-nya 0. Ketika kita ganti X-nya 0, maka tinggallah Y sama dengan 8. Kemudian ketika kita ganti Y-nya yang 0, jadinya X tambah 0 sama dengan 8. Maka X sama dengan, oh maaf, ini 4X. Ketika kita ganti Y-nya yang 0, maka si 4X sama dengan 8. Maka X-nya adalah 8 kita bagikan 4 sama dengan 2. Atau kita mendapatkan 2 ini dari 4 dikali berapa, 4 dikali berapa, biar hasilnya 8. Maka 4 kali 2. Gitu. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Hal yang sama, kita misalkan pertama X-nya yang 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 5. Kemudian nih, kalau Y yang 0, maka X tambah 0 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5. Sama dia. Oke, lanjut. Pertidaksamaan yang ketiga. 2X tambah 9Y lebih dari sama dengan 18. Nah, kita misalkan X-nya yang 0. Ini 0. Berarti nggak bisa ya. Tinggal 9Y sama dengan 18. Maka Y sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Atau 9 dikali berapa agar hasilnya 18. Maka 9 kali 2. Kemudian ketika kita misalkan Y-nya yang 0. Ketika Y-nya yang 0 ini habis, maka tinggal 2X sama dengan 18. Maka X sama dengan 18 per 2 sama dengan 9. Jadi di sini kita sudah mendapatkan koordinatnya. Titik koordinat dari pertidaksamaan yang pertama, kita peroleh X2, Y8. Ini yang warna merah garisnya. Tinggal kita letakkan di sumbu X yang ini, X-nya 2 di sini. Kemudian di sumbu Y, titiknya 8. Ini dia, inilah garis yang merah ini adalah gambarnya. Kemudian untuk yang kedua kan dapat X-nya 5, Y-nya 5. Kita letakkan inilah dia garis yang biru. X di titik 5, Y di titik 5. Tinggal kita hubungkan. Itulah yang kedua. Yang ketiga, kita dapatkan tadi X-nya 9, Y-nya 2. Di sini X 9, Y-nya 2. Di sini. Ini garis yang kuning. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Cara menentukan arahnya begini. Yang pertama, tandanya lebih dari sama dengan 8. Maka daerah yang memenuhi berarti lebih dari 8 ke atas atau ke sebelah kanan dari garis. Ibaratnya segini lah, ke sini lah dia gitu.
Oke, terus sebenarnya ini panjang ya. Terus, terus, iya. Oke. Nah, metode lain untuk memastikan apakah tanda arahnya benar ke sebelah kanan atau ke atas garis, caranya itu dengan menguji titik 0,0. Kita lihat, kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Maka nolnya di depan 0. Apakah benar lebih dari 8? Salah kan? Maka yang ada titik 0 ini bukan daerah penyelesaian. Sehingga daerah penyelesaiannya itu lebih dari 0. Artinya di atas garis. Nggak akan menyentuh 0. Karena kalau ke bawah, dia akan menyentuh 0. Sedangkan 0 tadi bukan penyelesaian. Begitu. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, maka arsirannya ke bawah garis. Kita masukkan garis selanjutnya yang warna biru. Arsirannya ke bawah. Karena tandanya kurang dari sama dengan. Oke, garis terus, garis terus. Oke, oke. Maaf ya. Seharusnya dia nggak menyentuh sumbu Y. Nggak menyentuh sumbu negatif di Y. Kita ulangi arsir sedikit lagi. Oke, jadi begitu teman-teman. Kalau dia tandanya lebih dari sama dengan atau lebih dari, kita arsir ke atas garisnya, ke garis fungsinya tadi. Kalau dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, kita arsir ke bawah gitu. Oke, yang ketiga, tandanya kan lebih dari 8, lebih dari sama dengan 18. Maka kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas ini, ha. Tapi titik ini terkecuali ya teman-teman untuk titik yang menyentuh sumbu negatif, nanti kita harus uji lagi pakai 0,0 sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, inilah dia arsirannya. Nah, jadi yang menjadi penyelesaian adalah irisan dari semua daerah ini. Daerah mana yang dilewati oleh semua semua arsiran? Kita lihat yang kuning. Yang kuning ke atas, yang biru ke bawah, yang ungu ke atas. Nah, berarti dia kan sama-sama melewati daerah yang ungu itu. Nah, ini yang saya hijauin. Dia melewati segitiga itu. Maka itu adalah penyelesaiannya. Begitu teman-teman. Maka jawabannya adalah daerah 3. Oke, nah tadi saya bilang ada yang terkecuali. Bagaimana jika ada titik yang menyentuh sumbu negatif? Misalnya min 2x dikurang 2y. Nah, misalnya dia seperti ini. Misalnya ada pertidaksamaan seperti ini. Min 2x dikurang 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk menentukan arah daerahnya nanti, kita
uji dengan titik 0,0, kita ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0, maka kan hasilnya jadi 0 semuanya. 0 kurang dari 4. Nah, maka nanti arsirannya akan ke bawah gitu teman-teman. Misalnya nanti di sini, misalnya persamaannya seperti ini. 2x dikurang 2y kurang dari sama dengan min 4. Nah, kalau kita uji pakai 0,0, misalnya 2 dikali 0 dikurang 2 dikali 0, kan hasilnya 0. Apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan min 4? Salah ya, 0 itu lebih dari min 4. Maka kita arsir ke atas. Ke kebalikannya ya teman-teman. Begitu pemahamannya untuk yang negatif. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Dadah.